Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Nopiana dengan NPM 1006011119072 akan memaparkan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa bidang PKM kewirausahaan dengan inovasi produk yaitu cule atau churros lele sebagai alternatif cemilan sehat dan bergizi. Yang melatar belakangi program PKM kewirausahaan saya yaitu negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan ikan yang sangat melimpah. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumber daya ikan yang ada di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun. Meskipun potensi dan pemanfaatan perikanan relatif tinggi, akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan masih rendah. Berdasarkan data Susenas, tingkat konsumsi ikan di Indonesia per kapita per tahun untuk tahun 2020 mencapai 56 kg per kapita per tahun. Hal ini jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan negara Korea Selatan memiliki tingkat konsumsi ikan masing-masing 70 serta 80 kg per kapita per tahun menurut Setiorini tahun 2007. Dengan tingkat konsumsi ikan di Indonesia yang hanya mencapai 56 kg per kapita per tahun membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, ikan menjadi salah satu sumber bahan makanan yang kaya akan kandungan zat gizi termasuk sumber protein yang bermutu tinggi. Ikan memiliki sejumlah kandungan biopeptida dan asam amino esensial yang tinggi dan memiliki sumber asam lemak EPA dan DHA yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan yang maksimal. Selanjutnya, ikan lele menjadi jenis ikan yang banyak digemari oleh masyarakat karena mudah diolah, rasanya lezat dan gurih, berprotein tinggi, serta harganya terjangkau. Kandungan protein yang tinggi menjadikan ikan lele sebagai bahan pangan yang unggul. Selanjutnya untuk rumusan yang masalah yang pertama, bagaimana pengelolaan cule menjadi alternatif cemilan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, bagaimana mengenalkan produk churros kepada masyarakat dengan varian terbaru. Yang ketiga, bagaimana inovasi tampilan wadah yang menarik perhatian minat konsumen. Yang keempat, bagaimana penyusunan strategi yang efektif dalam pemasaran produk cule. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama, mengolah cule menjadi bahan pangan yang inovatif, sehat, bergizi, dan berprotein tinggi. Yang kedua, mendesain tempat kemasan agar memiliki tampilan yang menarik minat konsumen. Yang ketiga, menyusun strategi yang efektif dalam pemasaran produk cule. Dan yang terakhir, untuk menjadikan salah satu jajanan khas. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Yang pertama, terciptanya produk churros lele sebagai bahan pangan inovatif yang sehat, bergizi dan berprotein tinggi, serta memiliki kemasan dengan tampilan menarik. Yang kedua, berdirinya kafe atau outlet yang menawarkan cule dengan harga yang terjangkau sehingga produk cule bisa dikenal lebih banyak orang. Selanjutnya untuk manfaat, yang pertama menumbuhkan jiwa bisnis dan kreativitas kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Yang kedua menciptakan alternatif bahan pangan inovatif, sehat, bergizi dan berprotein tinggi bagi manusia. Yang ketiga memperdayakan ikan lele sebagai salah satu bahan alternatif pangan kaya protein tinggi bagi masyarakat. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama untuk kondisi umum lingkungan. Mulai meluasnya pemanfaatan ikan lele membuat permintaan masyarakat terhadap olahan ikan sangat tinggi. Salah satunya untuk bahan baku seperti keripik lele, abon lele, dan jenis makanan lainnya. Dengan semakin banyaknya permintaan bahan baku dari ikan lele, membuat semakin menjamurnya budidaya ikan tersebut. Merambaknya pembudidaya mempermudah untuk mendapatkan bahan baku ikan lele. Dengan demikian, penulis tertarik menjadikan ikan lele sebagai bahan baku produk yang akan diperjualkan. Produk baru yang akan dibuat yaitu cule atau churros lele berbahan dasar ikan dengan cita rasa gurih akan membuat penasaran banyak orang. Produk ini akan menjadi inovasi baru dengan konsep cara pengolahan higienis dan sehat karena tidak mengandung bahan pengawet. Selanjutnya untuk rencana pemasaran. Untuk penjualan dilakukan secara online dan offline. Untuk online melalui media sosial dan untuk offline dilakukan dengan ready stock, pre-order, dan car free day. Selanjutnya untuk promosi dan sasaran. Promosi kami menggunakan pemanfaatan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk sasaran ditargetkan untuk semua jenis kalangan. Selanjutnya produk kreativitas yang berbeda dengan inovasi baru dan pengemasan dibuat dengan unik. Untuk harganya, produk dijual dengan harga terjangkau yaitu Rp10.000. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari produk saya. Yang pertama mengandung protein tinggi, belum pernah dibuat masyarakat, tidak menggunakan bahan pengawet, memiliki harga yang ekonomis, pemasaran produk melalui media sosial yang dikemas dengan menarik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari produk saya. Yang pertama, ikan lele terkenal dengan ikan yang habitatnya kurang baik. Yang kedua, tidak tahan lama karena tidak mengandung bahan pengawet. Selanjutnya ada opportunity atau peluang dari produk saya. Yang pertama, dijadikan sebagai alternatif makanan pengganti makanan pokok. Yang kedua, sasaran pemasarannya mencakup semua kalangan masyarakat.
masyarakat. Yang ketiga, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif dan ingin mencoba hal baru dapat mempermudah memasarkan produk yang dijual. Yang keempat, Cule sebagai produk baru berpeluang untuk dikembangkan agar bisa menyesuaikan cita rasa di setiap daerah. Yang terakhir yaitu adalah threat atau ancaman dari produk saya. Yang pertama, mudah ditiru sehingga banyak persaingan dengan produsen lain. Yang kedua, banyaknya produsen churros kekinian yang sudah mempunyai branding besar sehingga ketertarikan akan produk Cule semakin berkurang. Selanjutnya ada analisis biaya dan pendapatan usaha. Bisa dilihat untuk rincian jenis perlengkapan mencapai 1.300.000, untuk bahan habis pakai mencapai 4.800.000, dan selanjutnya ada total biaya produksi mencapai 6.100.000, penentuan harga produk penjualan atau HPP sebesar 6.100, untuk analisis break even point 250 unit, untuk keuntungan per 3 bulan mencapai 3.900.000, dan untuk keuntungan per tahun mencapai 15.600.000. Selanjutnya alat dan bahan bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya ke tahapan pembuatan. Pertama, cuci bersih semua bahan-bahan. Yang kedua, haluskan menggunakan blender daging lele yang sudah dipisahkan dari durinya. Tambahkan air es, tepung serbaguna, tepung tapioka, irisan daun bawang, telur ayam, bawang putih, garam, gula, dan merica putih bubuk. Yang ketiga, setelah adonan halus, pindahkan ke baskom terlebih dahulu yang sudah disediakan. Selanjutnya, masukkan adonan churros ke dalam plastik segitiga dengan ujung spit bintang. Yang kelima, tuangkan langsung adonan yang sudah dimasukkan dalam plastik segitiga ke atas wajan berisi minyak goreng panas. Semprotkan atau tuangkan hingga berbentuk panjang yang diinginkan. Lalu potong adonan dengan gunting, goreng hingga matang sampai warnanya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Terakhir, sajikan dengan varian topping sambal sesuai selera konsumen. Selanjutnya untuk pengemasan. Kemasan produk yang digunakan adalah menggunakan mangkuk kertas dengan didesain yang menarik dan diberi peralatan makanan tusuk bambu. Hal ini bertujuan karena lebih ramah lingkungan. Untuk pemasarannya, produk Cule dipasarkan melalui sistem pre-order sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan target 100 porsi Cule. Produk ini juga dipasarkan melalui pemanfaatan sosial media, dan pemasaran Cule juga dibuat ready stock yang dijual di kantin mahasiswa Unisba, dan pada hari Minggu dipasarkan melalui saat Car Free Day di Jalan Dago, Bandung. Saja untuk desain kemasan berikut ini untuk label kemasan produk Cule, ini untuk tampak depan kemasannya, ini untuk tampak belakang kemasannya. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Rencana anggaran mencapai 6.905.000 dengan rincian peralatan penunjang atau perlengkapan sebesar 1.300.000, untuk bahan habis pakai mencapai 4.800.000, untuk perjalanan mencapai 330, untuk lain-lain mencapai 475.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Perencanaan produk dan keuangan di bulan pertama, pembelian perlengkapan yang dibutuhkan di bulan pertama, produksi Cule, promosi dan pemasaran Cule, serta penjualan Cule dilakukan di setiap bulan, dan yang terakhir evaluasi produk dan pemasaran dilakukan di bulan kedua sampai bulan terakhir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.